Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan di Mayer Laboratories, pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024, saya Daerah Muhammad Burhan akan menyampaikan materi dengan tema yaitu dampak program pembagian susu gratis terhadap industri persusuan di Indonesia. Ya, kebetulan ini tema ini artinya tema yang serupa itu juga lagi diusung oleh Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, yang mana besok pada tanggal 6 Desember tahun 2024 akan membahas hal yang serupa. Kebetulan saya disuruh untuk mengisi, gitu ya. Jadi artinya sebelum saya sampaikan di universitas, saya sampaikan kepada publik, kepada bapak-bapak ibu semuanya, dan nanti harapan saya ke publik, karena ini sesuatu hal yang krusial dan penting. Jadi intinya kalau secara tujuan, saya setuju. Artinya kan tujuan Bapak Presiden Prabowo itu untuk meningkatkan nilai gizi, nutrisi yang dikonsumsi oleh anak-anak dan mungkin ibu hamil, sehingga akan meningkatkan kalau untuk anak-anak khususnya ibu hamil pertumbuhan otak, sel otak, sehingga meningkatkan kecerdasan. Kalau secara fisik akan meningkatkan pertumbuhan. Pada prinsipnya tujuannya saya sepakat. Cuman artinya segala sesuatu pasti punya dampak. Nah, maka daripada itu secara rasional dan ilmiah harus kita kaji untuk suksesnya program tersebut tanpa ada yang dirugikan. Yang pertama kali saya akan membahas tentang kondisi peternakan sapi perah hari ini. Kalau berdasarkan teorinya statistik dari Dirjen Peternakan, itu industri sapi perah peternakan rakyat itu baru 20-22% dari total kebutuhan yang dibutuhkan dalam negeri. Teori. Itu baca di apapun, jadi menurut pernyataan di Dirjen itu, produksi dalam negeri baru bisa mencukupi 22%. Artinya masih kurang sekitar 70% lebih, hampir 80%. Tetapi realitasnya harga susu sapi itu murah. Kemudian realitasnya adalah di bulan November, di Jawa Tengah, di Boyolali, kemudian di Jawa Timur, Pasuruan, dan di Malang, itu susu sampai dibuang. Nah, kalau secara logika, ini melawan hukum pasar. Kalau memang hanya 22%, berarti kan suplainya rendah, permintaan tinggi. Harusnya harga susu sapi ini katakanlah mahal, dan kemudian katakanlah tidak mungkin sampai dibuang. Ini kan sebuah pertanyaan yang artinya harus diselesaikan oleh pemerintah. Ini kita harus memiliki daya kritis. Nah, kemudian berikutnya adalah harga susu sapi itu di peternak rakyat itu dari zaman dulu sampai sekarang flat. Progresifnya karena kurs uang. Tapi kalau secara harga itu flat berdasarkan biaya produksi dan kurs uang. Nah, contoh waktu tahun 2002 saya masuk ke Bandung itu harga susu sapi itu sekitar 1.400 dan sebagainya. Aqua saat itu sudah sekitar 1.500 saat itu aqua yang besar. Nah, kemudian sampai hari ini harga susu sapi itu yang terbagus hanya sampai sekitar 7.200 sampai 7.500 yang terbagus. Nah, ini teorinya demikian. Ini yang pada saat saya kuliah dasar ilmu peternakan ya di Fakultas Peternakan UGM itu, saya lupa profesor siapa, saya lupa, almarhum. Pada untuk menghasilkan 1 liter susu itu dibutuhkan 2 kilo konsentrat. 1 kilo konsentrat itu adalah harganya rata Rp3.000. Artinya dia butuh Rp6.000.
Jadi ketika katakanlah istilahnya dia laku 7.000 aja dengan kualitas bagus, itu berarti dia itu hanya terbayarkan tenaganya saja. Benar nggak? Belum hijauan, belum tenaga dan sebagainya. Itu realitasnya keadaan peternakan rakyat hari ini. Nah, kemudian keadaan industri IPS, industri pengolahan susu. Seperti Ultra, Indomelek, terus kemudian Nestle dan sebagainya. Itu kan industri, artinya kelasnya pengusaha. Itu mereka sangat maju. Artinya sama-sama merintis, KUD itu merintis produksi susu peternakan rakyat, contoh mohon maaf IPS Ultra contohnya merintis produksi pengolahan susu, itu jauh perkembangannya kan. Kenapa? Setahu saya nggak nunjuk si A, si B. Itu kan artinya mereka sangat profit. Kenapa? Ya ada ilmu, saya nggak menutup kemungkinan. Dia punya ilmu formulasi susu ke kemasan. Artinya pengencerannya 1 liter susu murni itu kurang lebih penambahnya minimal 1 liter sampai 2 liter air dan sebagainya. Artinya pasti profit, pasti untung. Sementara harga di peternak susu itu katakanlah Rp7.000. Ini pakai logika aja sekarang. Anggap aja nggak usah diencerkan. Anggap aja IPS belinya Rp8.000 per liter. Rp8.000 per liter, kemudian menjadi kemasan 200 ml. Berarti menjadi 5 ya. Berarti ketemunya sekitar Rp1.750. Benar nggak? Sementara harga susu Rp250. Benar nggak itu? Sementara harga susu kemasan ini berapa? Contoh susu Ultra Serat 2. Rp5.000, bayangkan. Ya, artinya 500 mili saja, 2 packing aja sudah nutup. Sisa masih untung Rp2.000. Tetapi kenapa? Kenapa justru katakanlah kondisi peternak rakyat yang justru sangat dibutuhkan untuk kehidupan IPS, justru katakanlah sangat melarat. Karena mereka semakin lama, dia itu kan terpaksa. Kenapa terpaksa? Jadi tidak ada pekerjaan lain. Jadi dia melihat mereka memerah susu itu tidak ada kerjaan lain. Makanya kalau yang punya anak di generasi berikutnya sudah berkelanjutan. Contoh anaknya sekolah sudah nggak jadi peternak susu lagi. Kenapa? Ya tidak profitable, tidak masuk akal. Tapi ini pernah saya sampaikan ke pengurus KUD zaman dulu. Pak, kalau kita itu istilahnya kalau dianalogikan kita nanam singkong, jual singkong. Harusnya kan nanam singkong, jual hasil produk pengolahan singkong. Ada sentelik, ada aci dan sebagainya. Ini kan enggak, ya pasti kita akan terus berat, akan benturan kepala terus. Karena tipis-tipis terus. Dan ini kan sebenarnya pakai hukum apapun tidak pernah fair. Karena sampai hari ini itu yang menentukan harga susu di peternak itu adalah IPS, bukan KUD. Logis gak? Di mana-mana mau hukum katakanlah ekonomi, mau hukum nasional, internasional apapun, atau hukum agama apalagi. Tidak ada yang namanya pembeli itu menentukan harga. Yang ada yang menentukan harga adalah seorang penjual. Dan anehnya mohon maaf, ini oknum mungkin. Artinya anehnya kan ada GKSI, ada koperasi. Nah, memang koperasi itu bagus oleh untuk kita. Tapi akhirnya kan dia tidak bertuan. Koperasi ini tidak bertuan. Jadi akhirnya pengurus-pengurus koperasi ini akhirnya kan mohon maaf. Kalau mentalitasnya, moralnya tidak baik, dia akhirnya kan mohon maaf kan bisa melakukan sebuah tindakan maling. Ini kata dulu almarhum profesor saya, Pak Prabowo. Saya pernah suatu tempat, Mas, suatu saat dengan kerja di KUD. Nah ini kebanyakan rata-rata isinya oknum maling-maling. Memang ya benar. Kenapa? Karena dari susu, kalau yang pengurusnya tidak benar, ini susu bisa diambil minyak, pas setor susu. Mohon maaf, pakan contohnya. Kan undang-undang nyuplai pakan, bahan baku pakan, obat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi artinya kondisi peternakan rakyat ini sangat berat, kasihan. Satu sisi katakanlah dia harga dipres oleh IPS, satu sisi tidak diperjuangkan kadang-kadang oleh oknum daripada koperasi itu sendiri. Ya itu kan artinya kita harus memiliki sebuah keprihatinan. Nah, berlanjut itu satu keadaan peternakan rakyat Indonesia. Jadi industri persusuan Indonesia. Artinya IPS makmur, peternak rakyat keadaannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah
Dampak, dampak daripada seandainya nanti program pemerintah pembagian susu ini berjalan. Ini sesuatu yang bisa ekstrim positif, bisa ekstrim negatif. Tergantung keberpihakan pemerintah. Kalau pemerintah nanti pengen instan, dengan cara katakanlah langsung menggandeng susu jadi, yang akan untung adalah pihak pengusaha IPS. Contoh pembagian susu ini dalam bentuk susu instan, contoh susu kotak. Ini langsung pengusaha langsung untung besar aja. Langsung kenapa? Langsung penjualan luar biasa kan, pasti dibeli. Tapi kalau pemerintah nanti bijaksana, yang digandeng itu adalah peternak melalui mediatornya adalah koperasi KUD. Itu peternak akan sangat diuntungkan. Kenapa? Karena susunya peternak yang selama ini katakanlah untuk bahan mainan para IPS, langsung ada penampung. Ya logis nggak? Jadi artinya sangat diuntungkan. Nah makanya dalam kesempatan ini saya daerah Mahabrahma menyampaikan, jadi program ini sangat bagus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi tolong dirangkulnya adalah peternak, bukan IPS. Kalau IPS gelintir orang, tapi kalau KUD terdiri dari peternak. Jadi artinya susu-susu yang dimainkan oleh IPS tadi sudah tidak akan dimainkan lagi karena dibeli oleh pemerintah yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Jadi artinya peternak rakyat itu punya jaminan bahwa susunya pastilah laku dengan harga minimal standar. Karena kan dengan payung hukum pemerintah. Nah, kemudian pasti efek ekonomi secara makro, secara nasional pasti akan naik. Kenapa? Karena pasti semangat akan menstimulus, akan merangsang orang untuk katakanlah beternak. Nah, secara langsung otomatis minimal harga bibit sapi nanti akan menjadi naik. Karena permintaan menjadi naik. Tapi tidak apa-apa naik, mereka saatnya sejahtera. Yang berikutnya adalah apa? Berikutnya adalah orang pasti akan berlomba-lomba, entah secara keilmuan, entah secara bekerja, dia akan meningkatkan produktivitas karena akan mengejar omset. Tetapi kalau diberikan pengusaha, selesailah. Karena pengusaha itu hanya satu orang kan. Contoh IPSX. IPSX dikasih katakanlah tender untuk contoh mohon maaf ini contoh. Untuk daerah Cimahi dan KBB, serahkan kan ada IPS Ultra, kasihkan Ultra. Siapa yang kaya? Ultra sendiri berarti kan ya. Dan akhirnya menjamin enggak bahwa susunya rakyat diambil, menjamin enggak? Enggak akan menjamin kan? Ya, justru kalau perlu dia telah akan integrated, kalau perlu akan melihara sapi sendiri kalau perlu. Nah, berat. Makanya inilah yang akan saya perjuangkan kepada pemerintah bahwa jangan sampai salah memilih rekanan. Rekanan pilih harus kalau perlu lembaga usaha harus KUD. Yang mana KUD tadi mengayomi banyak anggota peternakan rakyat. Itu yang paling penting. Nah, jadi itu adalah dampak daripada pembagian susu gratis. Secara teori saya sampaikan, susu ini memang artinya dalam artian istilahnya bagus. Kenapa bisa meningkatkan katakanlah nilai pertumbuhan daripada otak dan sebagainya. Memang kan susu itu ini secara teori ya. Nah, teori itu susu sapi, susu itu identiknya susu sapi perah ya. Tapi kambing itu kan nggak identik, jadi susu sapi perah segar. Itu komposisinya susu itu adalah 85% lebih adalah air. Air. Susu itu isinya air. Kayaknya air susu kan. Tapi ini yang produksi kan Tuhan. Ini sangat ideal. Kemudian total solid. Total solid itu namanya total solid padatan, total bahan kering. Ini contoh diuapkan, dipanasi diuapkan, tinggal bahan keringnya. Bahan keringnya itu kalau susu di Indonesia ini rata antara 12 sampai 13% rata-rata. Total solid atau bahan kering. Kemudian tadi bahan kering tadi jika katakanlah istilahnya diambil lagi, dipilah-pilah lagi, lemaknya itu mengandung kurang lebih dari total susu ya, itu adalah 3%, antara 2,8 sampai 3%. Itu kadar
lemaknya. Lemak. Jadi artinya 1 liter susu itu lemaknya mengandung 30, kurang lebih 30 gram lemak. Nah, kemudian protein. Intinya kalau susu intinya adalah protein. Jadi proteinnya itu kalau dari bahan kering tadi, kan dikeringkan diambil proteinnya. Itu antara 2,8 sampai maksimal 3,3% dari total 1 liter susu segar. Jadi 1 liter susu segar itu berarti mengandung protein lumayan antara 28 gram sampai 33 gram. Nah, ada yang namanya laktos. Laktos itu gula susu yang bikin manis. Laktos itu adalah laktos itu kurang lebih dia juga hanya sekitar 3,8. Artinya ini bahan karbohidrat. Ini indahnya susu ini ideal sekali. Kenapa ideal? Artinya angka protein, angka lemak, angka karbohidrat ini hampir seimbang. Paham ya? Makanya memang menjadi nutrisi yang terbagus. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mensunahkan orang tua minum susu. Dengan air sangat banyak sekali. Dengan air sangat banyak, artinya tingkat kelarutannya tinggi. Air tingkat absorbnya juga bagus, itu susu. Nah, jadi makanya kan totalnya per liter air susu itu jadi protein, lemak dulu, lemak kurang lebih 3%, 2,8 sampai 3%. Protein juga sama, lebih antara 2,8 sampai 3%-an itu. Gula sama, laktosnya itu juga sekitar 3,4 ya sampai kurang bisa. Itu jadi karbohidrat, protein, lemak tinggi dan mengandung mineral. Mineralnya apa yang paling banyak? Kalsium. Yang banyak mengandung kalsium. Banyak mengandung apalagi ada magnesium. Ada kalium dan sangat seimbang. Jadi kayak ini kalau Bapak Ibu pernah diinfus namanya ringer laktat. Isinya seperti itu. Makanya kalau untuk proses penyembuhan, asal bukan diare tapi ya, kalau penyakit diare jangan. Untuk kita yang lemah dan sebagainya, itu cepat minum susu segar ini cepat mereka recovery daripada infus mending susu segar karena isinya lengkap. Yang ngalah setelah yang punya komposisi seperti itu diantaranya adalah air kelapa muda. Tapi kalau kelapa muda kan tidak mengandung nutrisi, hanya mineral. Ini kalau ini kan lengkap. Lemak ada, protein ada, karbohidrat ada, kemudian mineral ada kalsium, ada magnesium, ada kalium, ada natrium, kemudian ada koper, kemudian ada ferrum, artinya zat pembentuk sel darah merah. Jadi sangat lengkap. Jadi ini ilmu, artinya ketika sakit itu paling bagus nutrisinya adalah susu segar. Jadi airnya banyak, jadi tidak mungkin dehidrasi, nutrisinya cukup. Itu susu. Nah, terus sebagai wawasan, terus kenapa sekarang marak susu domba, susu kambing, bukan domba ya, kambing. Nah, karena kalau domba itu potong, kalau kambing itu perah. Nah, itu sebenarnya yang namanya susu itu tidak ada bedanya, hanya lebih pekat. Kalau susu kambing itu lebih pekat, kurang lebih 2 kali lipat komposisi susu sapi. Jadi kalau susu kambing itu airnya dia memang antara 80 sampai 85%. Total solidnya, artinya bahan padatnya lebih banyak. Contoh lemaknya lebih banyak. Jadi lemaknya dia 2 kali lipat 6,3. Itu lemaknya susu kambing. Kemudian proteinnya dia 2 kali lipat juga sama, 4,9 sampai 5. Itu 2 kali lipat daripada susu perah. Kemudian bahan kering tadi, bahan keringnya dia 15,3 kalau itu hanya 12-an. Itu intinya mah lemak, protein, sama laktos. Dia 2 kali lipat daripada susu sapi. Makanya cenderung lebih kelihatan kental. Itu hebatnya susu kambing. Nah, sama kalau mineralnya sama lebih. Makanya rasionalnya bagaimana harganya? Ya harganya enggak mungkin 5 kali lipat. Makanya aneh kalau orang jual susu kambing sampai 3 kali lipat enggak masuk akal. Mending beli saya perah kalau saya, volumenya menang.
Paham nggak? Menang volume, menang eh, menang sapi perah. Jadi daripada katakanlah saya minum katakanlah satu gelas susu kambing, yang mending 2 gelas susu sapi. Jadi artinya itu awasan dia nanti ada masyarakat, wah bagus susu kambing, nggak ada, sama. Tuhan menciptakan sama. Jadi susu hanya dia lebih pekat konsentrasinya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kembali lagi sedikit secara politis kembali. Jadi saya sampaikan, ini masukan saya kepada pemerintah, seandainya program pembagian susu gratis ini berjalan, ini langkah apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama kali langkahnya adalah pemerintah harus memprioritaskan membeli susu sapi peternakan rakyat dulu. Tidak boleh impor sebelum membeli dulu. Jangan sampai ironi, artinya nanti keburu impor itu nggak dibeli. Seperti istilahnya kita punya anak jualan susu, malah kita beli susu orang lain. Jangan sampai terjadi. Ini yang akan saya sampaikan kepada pemerintah. Jadi habisin dulu, buktikan dulu bahwa ini hanya 22%. Sampai habis. Udah habis memang katakanlah istilahnya nanti katakanlah kurang untuk pemenuhan pembagian susu gratis, baru impor secara bertahap. Impor, entah mau impor susu, entah mau impor sapi. Kalau untuk secara instan pembagian untuk dibagikan, tidak mungkin kita impor sapi karena butuh proses produksi. Ketika butuh proses produksi, berarti butuh persiapan infrastruktur, kandang, tenaga kerja, lahan, hijauan, kemudian pabrik pakan. Itu tidak mungkin kalau skala nasional ini bisa selesai akan 5 tahun. Tidak akan selesai. Tidak akan selesai 5 tahun. Jadi kalau begitu bertahap. Silakan impor. Kan impor, nah, tetapi jadi impor dulu sapi, tapi tidak boleh seperti wacana 1,3. Kalau sampai tiba-tiba belanja 1,3 juta sapi, ini yang untung adalah bagian pengusaha yang dapat tender dari pengadaan itu. Nah, bertahap. Setelah katakanlah, oh sapi ini memang kurang, bertahap dulu sembari menyiapkan infrastruktur. Nah, yang digandeng harus apa? Harus KUD. Kenapa? Karena KUD ini meliputi anggota-anggota peternakan rakyat. Tetapi anggota daripada KUD ini tidak memiliki infrastruktur yang cukup. Makanya harus ditopang, disupport oleh pemerintah. Apa? Lahan. Karena yang namanya katakanlah peternakan rakyat itu, hampir semuanya lahannya hanya kandang itu. Mohon maaf, rumputnya juga ngambil dari pinggir jalan. Benar enggak? Kasihan kan? Nah, tapi apakah kita lahan? Indonesia ini lahan terlalu banyak. Hanya kan masalah katakanlah kebijakan untuk pengelolaan. Yang mendapatkan hak pengelolaan itu kan mohon maaf, rata orang sipit dapat ribuan hektar. Rakyat kita katakanlah baru masuk ke perusahaan itu ditangkap, masukin penjara. Padahal cuma ngarit padahal ya. Nah, sementara lahan perhutani luar biasa luasnya. Ini masukan saya, jadi nanti secara terintegrasi pihak dinas Departemen Pertanian bersama-sama kehutanan untuk katakanlah mensupport program tersebut. Mohon maaf, tak khawatirnya hal ini juga belum terpikirkan sama mereka. Karena alhamdulillah tidak membidangi saya, tapi memikirkan. Gitu. Karena ini lahan penting, karena apa? Di luar negeri itu peternakan maju bukan karena katakanlah pinter, bukan karena teknologi tinggi, atau karena katakanlah mereka giat bekerja, atau bukan. Karena support pemerintah. Saya sampaikan ya, yang namanya katakanlah di sana itu. Contoh di New Zealand, di Australia aja lah. Di Australia itu katakanlah pengen ternak sapi, itu kan tinggal ngajukan proposal. Pengen ternak sapi berapa? Dia proposal, misalnya 100 ekor. Langsung kalau di Australia karena luas, kasih 1 ekor rasionya 1 hektar. Berarti kira 100 ekor dia 100 hektar. Ya pasti akan untung. Terus kenapa? Karena yang namanya produksi peternakan itu paling mahal saprona, sarana produksi ternak pakan. Ketika pakannya udah gratis, kan kalau yang namanya bayangkan kalau 1 ekor sapi 1 hektar, pasti kenyang kan? Ini habis karena tubuh muter terus kan, biar musim kemarau apapun, dia
dia muter terus kan. Jadi artinya kan makanya tidak pernah rugi orang Australia jual sapi ke Indonesia. Di New Zealand juga sama, di Belanda juga begitu. Artinya apa? Support pemerintah emang itu rasionya begitu. Minimal 1 hektar itu minimal 3 sampai 10 maksimal. 10 ekor itu 3. Jadi otomatis ya kalau kita mohon maaf tanah rakyat kita itu ya punyanya cuma kandang itu, tanahnya pakai kandang itu. Boro-boro lah lahan. Tapi Indonesia tidak kekurangan lah lahan sangat luas. Nah, nanti paling-paling akhirnya dibulldozer sama pengusaha, kayunya dijual. Benar nggak bertanggung jawab? Nah, ini yang harus dipikirkan bahwa pemerintah harus benar-benar matang, masak untuk menentukan kebijakan bagaimana melibatkan petani rakyat sehingga petani rakyat ini saatnya untuk maju. Jadi kalau memang ini pemerintah katakanlah istilah pengen memajukan ekonomi secara nasional, ini akan sangat memajukan. Jadi susu aja memajukan. Karena ini sektor peternakan sapi perah pasti langsung akan naik. Termasuk katakanlah sapi potong dengan sendirinya. Bagaimana dengan sendirinya? Yang namanya reproduksi sapi itu tidak mungkin selalu menghasilkan betina. Bisa menghasilkan jantan. Nah, ketika katakanlah nanti yang lahir jantan, pasti inilah yang akan mendongkrak sapi potong. Lambat laut sapi potong juga akan banyak. Dengan catatan harus ada hijauan. Hijauan berarti berkorelasi terhadap lahan. Itu yang paling penting. Jadi kurang lebih itu mungkin ada yang lupa. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini minimal itu hal-hal yang akan saya sama pemerintah. Insya Allah saya tulus untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat peternak sapi perah di Indonesia. Oh ya, saya tutup. Jadi yang terakhir, masukan saya ke pemerintah itu, jadi program pembagian susu juga tidak harus langsung secara massal, bertahap saja. Kenapa bertahap? Ya karena kan tidak semua daerah itu penghasil susu. Dibuktikan dulu di daerah penghasil susu. Contoh, kalau untuk Pulau Jawa itu semua penghasil susu. Jawa Timur itu ada Malang, ada Pasuruan, ada Ponorogo, penghasil susu. Buktikan dulu, susu di peternakan rakyat sana terserap semua enggak? Kemudian Jawa Tengah juga ada Boyolali, ada Getasan, ada Salatiga, ada apa itu yang namanya Jatinom, Klaten. Buktikan dulu daerah penghasil susu ini. Kalau kemudian Jawa Barat jelas, ada Lembang, ada Ciwidey, ada Pengalengan, ada Garut. Paling besar memang Jawa Barat. Buktikan dulu. Nah, nanti khawatirnya sudah impor, ternyata yang di Jawa juga tidak ke serap. Seperti itu. Nah, cuman memang saya juga akan berimbang menyampaikan, artinya bahwa ketika nanti pemerintah memberikan susu kepada masyarakat secara gratis, ini pasarnya IPS tetap akan terganggu. Karena yang minum kan sama, yang beli susu kotak sama itu kan sama aja. Ya artinya secara negatif akan merugikan IPS. Seandainya pemerintah berpihak kepada rakyat. Jadi artinya tergantung pilihan pemerintah, mau memihak satu orang yang sudah kaya raya atau memihak kepada rakyat yang saya pihak ini dia masih menderita. Jadi artinya itu sesuatu pilihan yang harus bijaksana, yang tentunya kalau karena ini katakanlah seorang pemerintah harus memikirkan masyarakat yang lebih luas, itu untuk masyarakat peternakan rakyat. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Masukan ini sampai kepada pemerintah sehingga ini sangat rasional, ilmiah, tidak tertolak oleh akal sehat maupun dengan data di lapangan. Jadi kalau itu insya Allah bermanfaat, insya Allah peternak rakyat Indonesia, khususnya sapi perah dan dengan secara tidak langsung akan juga memajukan peternak rakyat sapi potong. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.